kita dengan menjualkan kepada marketplace seperti Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Tetapi kita juga membuka toko offline-nya yaitu di sebelah rumah kami. Kita dengan menggunakan strategi pemasaran itu SWOT, dengan mementingkan kelebihannya, kekurangannya, peluangnya, dan ancamannya. Kelebihan kekurangannya itu kayak misalnya kita mementingkan nih kelebihan di dalam di sepatu ini tuh apa, terus kekurangan di sepatu ini tuh apa. Nah, lalu buat peluangnya itu, peluang buat kedepannya di usaha kami tuh kayak gimana dengan mementingkan keuntungannya berapa. Terus kalau misalnya ancamannya itu, kalau misalnya kayak nanti kedepannya kalau misalnya ada banyak pesaing kita harus gimana, itu sangat dipentingin ya Bu. Kalau jenisnya itu ada dua, yaitu ada Converse sama Vans. Kalau Vans itu dia menggunakan yang low, terus kalau yang Vans hanya low saja. Kalau Converse itu dia ada yang high dan ada yang low. Sesuai SOP di toko kami, kalau misalnya keuntungan itu nggak boleh disebutin berapa nominalnya, tetapi ini sekedar ininya aja ya, jadi sekitar 2 digit sih per bulannya. Kalau misalnya di Vans itu menggunakan kualitas bahannya yaitu sweat. Kalau misalnya di Converse menggunakan kualitas bahannya yaitu kanvas, karena pelanggan-pelanggan juga pada tertarik ketika di toko kami itu menjual sepatu Converse dan Vans itu menggunakan bahan kanvas. Ketika COVID-19 itu malah di toko online kita sendiri itu melonjak, di toko offline sendiri ini berkurang ya. Pengalamannya itu ya cara mengelola bisnis ini biar lebih baik tuh kedepannya gimana gitu. Terus kita bisa tahu caranya kayak berdagang. Motivasinya itu kayak prosesnya yang dilakukan itu Bu, kayak di dalam diri itu maupun di luar. Terus agar memiliki kekuatan dan upaya yang lebih tinggi untuk mewujudkan tujuan mereka yang di bisnis yang sedang lagi dijalani. Banyaknya pesaing sih, cara kita agar tetap toko kita tuh tetap terdepan dari pesaing-pesaing lainnya itu gimana tuh tantangan banget ya. Ketika kita misalkan dengan kemajuan zaman itu, kayak misalnya nih ada tren-tren baru di TikTok atau di Instagram yang lagi viral tentang sepatu, mungkin bisa kita ikuti. Kita lebih kreatif lagi di toko kami, kayak misalnya produk yang sama tetapi dengan kualitas yang berbeda, mungkin dengan harga yang lebih relatif murah gitu. Dengan membuat rekening terpisah sih untuk usaha saya. Jadi dihususin gitu ya Bu? Iya, terus kayak membuat catatan pembukuannya gitu, kayak stock of name, barang pengeluaran, barang pemasukan gitu sih. Sepatunya itu ada sepatu anak dan dari sepatu anak hingga sepatu dewasa. Jadi target pemasarannya itu dari anak-anak sampai dewasa. Di sini ada 5 karyawan, yaitu kita bagi-bagi, misalnya 1 dia di bagian packing, 2 dia di bagian cetak resi, atau 3-nya lagi mungkin di bagian cari-cari barang. Kayak menawarkan diskon-diskon kepada kepada pelanggan. Dengan mengadakan diskon sih, tapi tidak terlalu sering ya, karena agar pemasukannya juga tetap stabil. Terus dengan memaksimalkan pengeluaran yang telah dibuat ya. Terus fokus pada pelayanan maksimal untuk menjaga pelayanan sih yang sudah ada.